Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Selamat bertemu kembali pada tuweb hari ini, tuweb yang ke-8 tanpa suatu halangan apapun, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan: 1. Ada Ibu Dia Laili dengan NIM 857627689, dan ada Ibu Mukodimah dengan NIM 857628967, dan ada Ibu Husnita Yuliana dengan NIM 857627972, dan saya sendiri Nur Istiqomah dengan NIM 857626458. Pada video kali ini kami semua akan menyampaikan masing-masing refleksi mengenai pembelajaran yang telah kita pelajari selama 7 pertemuan kemarin. Kami akan membahas tentang materi yang sudah kami pahami dan materi yang belum kita pahami atau sulit kita pahami, dan ada beberapa hal yang sangat menarik selama 7 pertemuan tuweb kemarin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu supaya tuweb hari ini bisa berjalan dengan lancar. Shadaqallahul. Baiklah, langsung saja kita mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dia Laili Safitri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Laili Safitri dengan NIM 857627689. Di video ini saya akan menyampaikan bahwa materi yang saya pahami adalah tentang statistika deskriptif dengan penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sudah saya pahami dengan baik, terutama tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi yang efektif dan cara menginterpretasikan data yang disajikan dalam tabel tersebut melalui langkah-langkah atau cara dengan menentukan jumlah kelas dan lebar kelas, lalu menentukan batas atas dan batas bawah kelas, serta menghitung frekuensi relatif dan kumulatif dari sebuah data tersebut. Kemudian materi yang paling sulit dipahami bagi saya adalah materi tentang statistika inferensia, yang mana statistika inferensia ini adalah cabang statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Materi ini masih belum saya pahami dengan baik, terutama tentang konsep-konsep seperti hipotesis, uji statistik, dan interval kepercayaan. Saya merasa bahwa topik ini sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang kuat tentang teori probabilitas dan statistika. Saya harap dapat mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian hal-hal yang menarik saat presentasi bagi saya adalah semangat teman-teman untuk mempersiapkan materi dan menyampaikannya dengan baik agar semua yang mendengarkan itu menjadi paham dengan materi yang teman-teman sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukodimah dengan NIM 857628967. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Purwokerto Salut Kramat. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi yang saya telah pahami, yaitu materi pada modul 2 kegiatan belajar 1, yang ada yang pertama tabel distribusi frekuensi, terus diagram batang, terus histogram, terus ada diagram lingkaran, dan yang terakhir blogspot. Materi yang belum saya pahami itu pada presentasi modul 5 dan modul 8. Di sini saya masih bingung dan saya
dalam segi rumus dan cara perhitungan serta pembacaan kode rumus. Terus hal yang menarik pada presentasi itu, saya bisa belajar bersama dalam pembuatan PPT dan semangat yang luar biasa dalam berdiskusi serta kekompakan tim dalam melaksanakan presentasi dan penyampaian materi serta menjawab tanggapan diskusi tersebut. Sekian yang bisa saya utarakan dari semua pertemuan kelompok. Selamat web, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmita Yuliana dengan NIM 857627972. Saya dari Salut Kramat, UPPJ UT Purwokerto. Materi yang sudah saya kuasai yaitu tentang pengujian hipotesis proporsi. Proporsi merupakan karakteristik yang mengikuti kejadian distribusi binomial dan identik dengan kejadian sukses dan gagal. Dalam proporsi pun dapat dilakukan pengujian hipotesis, yaitu untuk mengetahui apakah proporsi kejadian sukses tertentu berbeda dengan nilai tertentu. Dalam mata kuliah metode statistik ini, terus terang saya masih ada yang belum saya kuasai, yaitu terkait nilai ekspektasi ataupun nilai harapan. Selain ekspektasi, istilah nilai harapan sering juga disebut dengan MEAN. Pesan dan kesan saya dalam mata kuliah metode statistik ini adalah saya sangat bersyukur karena bisa dibimbing oleh Pak Tutor, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang aktif dalam berdiskusi, dalam mengikuti web dan saling berpartisipasi dalam tanya jawab selama materi ini. Semoga mata kuliah statistik ini bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Perguruan Tinggi Purwokerto, Salut Kramat, dengan NIM 857626458. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pahami adalah distribusi peluang diskrit, di mana tentang cara menghitung peluang sukses atau gagal dalam suatu percobaan dan menghitung jumlah peluang keberhasilan penggunaan pada produk tertentu, serta peluang kapan sukses pertama terjadi dan peluang sejumlah sukses pada sampel tanpa pengembalian. Dan materi yang belum bisa saya pahami adalah pengujian hipotesis satu populasi, di mana materi tersebut membahas tentang beberapa jenis pengujian seperti pengujian min satu populasi dan pengujian proporsi satu populasi serta pengujian varian satu populasi dengan beberapa rumusnya masing-masing. Semua itu belum bisa saya pahami dan masih perlu belajar lagi. Hal yang menarik saat presentasi bagi saya adalah kita bisa belajar bersama-sama lebih banyak tentang statistika dengan semangat teman-teman yang sangat luar biasa serta kekompakan saat pembelajaran dalam menyampaikan materinya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.